Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu fungsinya salah satu untuk mengedip. Nah, saat fungsi mengedip itu ada zat aktif atau ada debu, ada benda-benda asing yang masuk, kita otomatis refleks untuk menutup mata. Nah, saat refleks itu dia bisa aja zat aktifnya menginfeksi ke bagian kelopak mata. Kita kucek atau memang kebetulan kita kucek tangannya tidak bersih gitu ya. Dan imun kita sedang lemah, akhirnya bisa menginfeksi dan jadilah yang namanya hardeolum itu. Nanti gimana sih proses hardeolum? Enggak ujuk-ujuk kena langsung hardeolum, enggak. Dia panjang prosesnya, ada bengkak, proses merah, infeksi, akhirnya ada yang sampai nanah ya. Oke. Ini anatomi mata lagi nih ya. Oke, ini tadi udah dibahas ya, ada kulit. Kemudian membuka menutup mata itu sebenarnya menggunakan musculus levator palpebra. Jadi ada ototnya yang untuk buka mata. Ada kan kejadian kasus pasien yang nggak bisa menutup atau membuka mata. Nah, itu memang ada penyakit tertentu karena kelemahan di otot-otot mata ataupun karena infeksi virus. Nah, efeknya apa? Bisa akhirnya hygiene matanya berkurang. Nah, saat kejadian itu bisa memicu penyakit lain, salah satunya adalah hardeolum atau paling sering itu adalah mata kering dulu. Hardeolum itu mungkin agak akhir ya, karena itu memang fungsinya memang artinya memang sudah ada infeksi lain di bagian palpebranya, tapi salah satu pemicunya bisa hal tersebut. Jadi penyakit itu dia bisa tumpang tindih. Jadi jangan kaget kalau ke rumah sakit, mataku bengkak kok diagnosisnya kemana-mana ya dokter, nih bikin aku cemas gitu. Tidak ya pemirsa, di rumah memang penyakit itu bisa tumpang tindih dan dia bisa satu penyakit menyebabkan penyakit lain. Oke, ini anatomi palpebra kita bahas tadi udah mata secara keseluruhan. Sekarang kita bahas kelopaknya aja. Kita bilangnya palpebranya ya. Oke, ini kebetulan gambarnya kurang jelas ya di sini, tapi nggak apa-apa. Kelenjar pada kelopak mata itu ada banyak. Nah, kalau kelenjar ini terinfeksi, nanti bisa menyebabkan suatu penyakit. Penyakitnya itu diagnosanya tergantung kelenjar apa ya diinfeksi. Oke, kalau kelenjar Meibohm atau kita bilangnya kelenjar sebasea, ada kelenjar Zeiss, namanya keren-keren ya. Kelenjar sebasea juga, kelenjar Moll, dan kelenjar lacrimal Wolfring, begitu. Oke, sebenarnya dia walaupun kecil fungsinya lumayan, walaupun sekarang lumayan ada banyak ya yang bisa faktor risiko. Salah satunya riasan mata. Tidak dibersihkan, aman riasan mata asal setelahnya dibersihkan dengan baik dan benar. Nah, faktor-faktor resiko itu yang bisa menginfeksi palpebra. Karena seperti yang kita tahu, riasan mata biasanya kita oleskan di mana? Di palpebra. Kemudian, apakah pembersihannya bersih? Belum tentu, kan ada sela-sela di antara bulu matanya atau kadang tidak sengaja masuk ke bagian dalam ya. Oke. Nah, fungsi palpebra tadi sudah kita singgung sedikit. Yang pertama, proteksi mekanikal terhadap bola mata. Jadi kayak pelindung nih, lapisan tudungnya supaya nggak langsung ada apa-apa kepercik minyak panas kan. Itu minyak walaupun dia masih jauh, itu bola mata kita udah bisa refleks. Kita langsung nutup gitu ya. Dia fungsinya seperti itu. Akhirnya kalau ada misalnya ada tinjuan atau hampir tertabrak sesuatu, pasti refleks menutup dulu, sehingga yang trauma atau yang luka dulu itu biasanya lapisan palpebranya dahulu, tidak langsung ke bagian mata, karena fungsi mata sangat vital begitu. Oke, yang kedua, dia mencegah cahaya berlebih memasuki mata. Coba kalau kita silau kan kita refleks mengernyitkan. Iya, fungsinya mengatur supaya tidak terlalu banyak cahaya yang masuk, karena cahaya itu bisa di beberapa orang memicu sakit kepala, pusing, atau reaksi yang berlebihan. Terutama ada kasus-kasus tertentu yang memang dia sangat sensitif terhadap cahaya. Di kasus normal pun, manusia normal pun punya batasan untuk bisa menerima cahaya. Kalau yang terlalu silau, yang terlalu terang, itu kita tidak sanggup ya. Oke. Berperan dalam pompa dan distribusi air mata ke seluruh permukaan mata. Nah, ini tadi yang fungsinya dia, kenapa sih kita nggak sadar kita ngedip-ngedip mulu gitu. Benar. Itu refleks normal Refleks kita, iya, untuk membasahi seluruh
permukaan bola mata kita, jadi tetap lembab, tetap moist. Ada nggak kalau yang nggak ngedip-ngedip? Ada, matanya bisa jadi kering. Kalau mata kering cenderung gatel, akhirnya dikucek. Nanti ada namanya sindrom dry eye, kayak yang khusus untuk mata kering. Misalnya nih kerja di depan komputer, melototin komputer terus nggak berkedip, itu nanti bisa jadinya sindrom dry eye. Makanya sering diingatkan kalau kerja di depan komputer, laptop atau layar ya, sering-sering ngedipin matanya. Kadang kan disuruh beberapa menit kita lihat deh warna yang agak hijau gitu. Hijau-hijau. Iya, fungsinya supaya mata kita lebih rileks lagi. Selain kita tidak berkedip sehingga air matanya bisa kering, itu juga bisa menyebabkan tegang otot-otot matanya, karena dia terus fokus, mencoba fokus, itu bisa bikin pusing, akhirnya bisa gangguan ini juga apa namanya, bisa minus dan lain-lain begitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke definisinya. Nih gambarannya ya. Baik, Kok sepertinya gambarnya yang sangat familiar ya dok ya. Betul. Tentunya jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga tentunya terkait ini. Kenapa ada di bawah, kenapa ada di atas juga nih dok. Betul. Tapi nanti dijawab tentunya setelah jeda. Program berikut ini tetap di Dokter Kita.